merupakan istilah untuk batang yang dimiliki oleh rumput laut. Cabangan talus ada yang dikotomus atau bercabang dua terus-menerus, pectinate atau berderet saraf pada satu sisi talus utama, pinnate bercabang dua-dua sepanjang talus, verticillate cabangnya berpusat melingkari aksis atau sumbu utama, dan ada juga yang sederhana tidak bercabang. Sifat substansi talus juga beraneka ragam, ada yang lunak seperti gelatin, keras diliputi atau mengandung zat kapur, lunak seperti tulang rawan, berserabut, dan lain sebagainya, menurut Arslan pada tahun 1998. Kemudian rumput laut termasuk kelompok tumbuhan alga yang berukuran besar, dalam artian dapat dilihat dengan mata biasa tanpa alat besar dan bersifat bentik atau bentuk tancap atau menempel pada substrat di perairan laut. Alga yang disebut rumput laut ini umumnya terdiri dari kelompok alga merah atau Rhodophyceae, kelompok alga coklat atau Phaeophyceae, dan kelompok alga hijau atau Chlorophyceae. Tiga kelompok ini tumbuh di permukaan sekitar 9.000 jenis, yang masing-masing adalah sekitar 6.000 jenis Rhodophyceae, 2.000 jenis Phaeophyceae, dan 1.000 jenis Chlorophyceae. Alga lainnya yang berukuran kecil dan hanya terlihat dengan bantuan alat pembesar seperti mikroskop tidak termasuk dalam kelompok rumput laut, tapi merupakan kelompok tersendiri yang disebut plankton. Kelompok ini selain kecil ukurannya, juga gerakannya sangat dipengaruhi pergerakan air, sehingga keberadaan sebagian besarnya bergantung kepada kondisi fisik perairan selain faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Rumput laut yang bersifat bentik digolongkan lagi menjadi epilitik atau hidup di atas batu, epipalik melekat pada lumpur atau pasir, epifitik melekat pada tanaman, dan epizoik melekat pada hewan. Kemudian kita akan bahas pigmennya. Rumput laut memiliki pigmen hijau daun yang disebut klorofil, sehingga dapat melakukan fotosintesis. Selain itu juga memiliki pigmen tambahan lain yang dominan. Dalam talus, rumput laut juga terdiri dari pigmen yang digunakan untuk membedakan kelas dari masing-masing rumput laut. Pigmen yang menentukan warna pada rumput laut adalah klorofil, yaitu warna hijau, karoten warna kemasan, phycoerythrin warna merah, dan phycocyanin warna biru, serta phycoxanthin yaitu warna pirang atau coklat, dan xanthophyll warna kuning, yang merupakan pigmen utama di samping pigmen yang lainnya. Selanjutnya kita bahas untuk reproduksinya. Rumput laut dikenal memiliki 3 macam pola reproduksi, yaitu reproduksi generatif atau seksual dengan gamet, reproduksi vegetatif aseksual dengan spora, dan reproduksi fragmentasi dengan potongan talus atau stek. Pergiliran keturunan antara seksual dengan aseksual merupakan pembiakan yang alami terjadi pada rumput laut. Sedangkan pembiakan secara stek biasanya dilakukan dalam usaha pembudidayaan rumput laut. Proses reproduksi seksual pada makroalga atau termasuk rumput laut pada umumnya berlangsung secara anisogami dan oogami, yang mana keduanya lazim pula disebut heterogami. Pada makroalga termasuk rumput laut, gamet-gametnya dihasilkan oleh organ-organ khusus. Gametangiae terdiri atas 2 macam, yaitu spermatangia atau antheridium yang menghasilkan sperma dan oogonium yang menghasilkan sel telur. Sperma dan sel telur masing-masing memiliki bentuk, ukuran, dan motilitas yang berbeda. Sperma umumnya ukurannya lebih kecil, berflagela dan tidak dapat bergerak. Namun demikian, pada alga merah atau Rhodophyta, spermanya tidak berflagela dan dapat bergerak secara ameboid dan disebut spermatia. Spermatia dihasilkan dalam gametangia kecil yang disebut spermangatangia. Sementara itu oogonium pada alga merah berbentuk tonjolan yang disebut trichogyne, yang merupakan tempat untuk menerima gamet jantan atau sperma. Oogonium pada alga merah lazimnya disebut carpogonium. Pembentukan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum dalam suatu proses perkawinan memiliki 2 pola, yaitu monosius, yaitu bila mana sperma dan ovum berasal dari satu individu, dan kedua adalah diosius, yaitu bila mana sperma dan ovum masing-masing berasal dari individu yang berbeda. Alga-alga yang melakukan perkawinan secara monosius biasanya disebut alga homotalus, sedangkan alga-alga yang melakukan perkawinan secara disius biasa disebut dengan heterotalus.